Kali ini, kita akan membahas istilah yang berkaitan dengan saham, yaitu pom-pom. Istilah pom-pom berasal dari kata pump yang berarti pompa atau kegiatan memompa. Dan ketika dikatakan pom-pom saham, maksudnya adalah saham tersebut sedang dipompa agar harganya naik dalam waktu yang singkat. Pom-pom saham ini bisa dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara mengajak orang lain agar membeli suatu saham tertentu. Ajakan ini bisa secara langsung, seperti menyarankan atau merekomendasikan untuk membeli saham perusahaan X, atau bisa juga secara tidak langsung dengan dalih menemukan suatu perusahaan yang memiliki prospek bagus dan membeberkan segala hal yang menjadi alasannya. Dan di akhir, mereka tidak menyatakan ajakan untuk membeli saham perusahaan tersebut. Tapi, karena cara penyampaian mereka yang sangat meyakinkan, bisa membuat orang yang mendengarnya membeli saham perusahaan tersebut. Apakah tindakan mereka dalam memberikan rekomendasi dan mengajak untuk membeli saham tersebut salah? Tidak salah, ketika rekomendasi dan ajakan tersebut dilandasi oleh analisa yang nyata dan bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya sekedar katanya atau feeling. Karena bisa saja para pelaku pom-pom ini sebenarnya juga korban dari rangkaian panjang yang dimainkan oleh seorang dalang. Apa tujuan dari pom-pom saham ini? Tentunya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Perlu kalian ingat bahwa perdagangan di pasar bergerak dinamis dan berlaku hukum supply demand atau hukum persediaan dan permintaan. Ketika jumlah persediaan lebih banyak daripada permintaan, maka harga cenderung turun. Dan sebaliknya, ketika banyak permintaan tapi persediaan hanya sedikit, maka harga akan bergerak naik. Ini juga terjadi dengan saham dan tercermin dari besarnya jumlah bid dan offer. Ketika banyak yang melakukan bid, berarti banyak yang berminat untuk membeli saham perusahaan tersebut. Dan ketika banyak yang melakukan offer, berarti banyak yang ingin menjual saham miliknya. Banyak yang bid, tapi tidak ada yang offer. Artinya, banyak yang mau membeli, tapi tidak ada yang menjual. Dan ini akan mendorong harga saham untuk naik. Begitu juga sebaliknya. Oke, kembali ke pom-pom saham. Jika tujuan pelaku pom-pom adalah mendapatkan keuntungan, artinya mereka ingin menjual sahamnya pada saat harga sedang tinggi. Dan untuk ini, mereka membutuhkan bantuan orang lain. Anggap saja begini, kalian sedang berada di dasar lembah. Untuk naik ke puncak bukit, pasti akan sulit dan mungkin akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Apalagi jika kalian tidak punya alat bantu seperti tangga, tali, atau semacamnya. Satu-satunya cara agar kalian bisa naik ke puncak bukit tersebut adalah dengan mendapatkan bantuan dari orang lain. Mereka mengulurkan tali dan perlahan menarik kalian dari dasar lembah hingga akhirnya sampai di puncak. Itulah yang diinginkan oleh para pelaku pom-pom. Mereka ingin kalian mengulurkan tali agar harga saham miliknya naik ke puncak dan setibanya di puncak, mereka langsung menjualnya. Seketika, kantong mereka penuh dengan cuan dan harga saham langsung terjun bebas. Enak di pelaku pom-pom dong. Mereka dapat untung yang banyak. Ya memang, karena itu adalah tujuan mereka dari awal. Enggak juga, kita kan juga bisa ikutan untung. Dan juga bisa rugi. Dalam aksi pom-pom saham, pasti ada yang diuntungkan dan juga ada pihak yang dirugikan. Tapi umumnya, lebih banyak yang dirugikan daripada diuntungkan. Dan hal ini yang harus kalian ingat. Orang yang paling diuntungkan adalah orang yang berada di dasar lembah, yaitu si dalang pom-pom. Sedangkan, orang yang paling dirugikan adalah orang yang membeli saham ketika harganya berada di titik puncak. Apakah aksi pom-pom saham ini berbahaya? Bahaya bagi para calon korban dari aksi ini. Setiap calon korban akan memiliki resiko kerugian yang berbeda-beda, karena mereka akan membeli saham di harga yang berbeda. Untuk korban yang membeli saham ketika harga sudah tinggi, tentunya akan memiliki kerugian yang lebih besar dibandingkan mereka yang membeli di harga rendah atau baru mulai naik. Yang menjadikan ini berbahaya adalah karena kita tidak akan pernah tahu berapa harga puncak yang diinginkan oleh pelaku pom-pom. Misalkan harga awal saham sebelum pom-pom adalah Rp1.000. Setelah di pom-pom, harga perlahan mulai naik dan anggap saja dalam beberapa hari harganya sudah menjadi Rp1.500. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah harga di Rp1.500 ini sudah puncak atau belum? Jawabannya adalah tidak ada yang tahu. Kalian berpikir harganya masih bisa naik dan kalian pun membelinya.
Sedangkan, di sisi lain, para pelaku pom-pom merasa harganya sudah cukup dan mereka menjual seluruh saham miliknya. Yang terjadi adalah harga saham akan menurun, dan kalian akan mengalami kerugian, bukannya untung. Kalau pelaku pom-pom sih tidak akan dirugikan. Jika pom-pomnya tidak berhasil, ya mereka akan tetap santai saja, karena penjualan saham itu bisa ditunda. Sebaliknya, jika aksi pom-pomnya berhasil, mereka akan segera menjual saham yang dimiliki ketika sudah mencapai harga yang mereka inginkan. Lalu, apakah harga saham hasil pom-pom ini akan bisa naik lagi? Jawabannya adalah bisa iya dan bisa tidak. Harga saham akan ada kemungkinan untuk naik kembali jika perusahaan tersebut memang memiliki fundamental yang bagus. Bahkan, jika secara fundamental sangat bagus, tidak menutup kemungkinan harga sahamnya bisa naik kembali dan bahkan melampaui harga puncak sebelumnya. Tapi kapan ini akan terjadi? Tidak akan ada yang tahu, bisa dalam hitungan bulan atau bahkan tahunan. Dan bagaimana jika kondisi fundamental perusahaan tidak bagus? Ya kemungkinan harga sahamnya akan sulit untuk naik kembali. Nah, ada berapa banyak dari para korban pom-pom ini yang mengecek kondisi fundamental perusahaan? Sepertinya sangat sedikit, atau mungkin tidak ada sama sekali. Karena bisa dibilang, sebagian besar korban pom-pom saham adalah mereka yang tidak mengerti saham atau baru mulai bermain saham. Atau bisa dibilang, hanya ikut-ikutan saja. Apakah ada cara untuk mengenali atau mengetahui pom-pom saham? Sebenarnya akan sulit untuk mengetahui apakah seseorang sedang melakukan pom-pom saham atau tidak. Tapi kalian bisa menggunakan pedoman ini untuk melakukan evaluasi. Ketika seseorang ingin mempengaruhi orang lain untuk membeli suatu barang, pasti mereka akan membicarakan kebaikan atau keunggulan barang tersebut. Jadi ketika seseorang ingin melakukan pom-pom saham, dia akan memberikan ulasan yang bagus terhadap saham tersebut dan terkesan berlebihan, seolah-olah tidak memiliki celah. Ulasan yang diberikan juga bersifat subjektif, hanya berdasarkan sudut pandangnya saja, tanpa mempedulikan kondisi atau fakta sebenarnya dari saham tersebut. Mudahnya, anggap saja seperti kalian sedang ditawari untuk beli barang oleh seorang teman. Ketika teman ini terus-menerus memberikan penawaran dan bilang ini barang yang bagus, lalu dia ulang itu berkali-kali untuk meyakinkan kalian. Pasti kalian akan berpikir, kenapa sih dia nawarin terus? Apa iya beneran barangnya bagus? Terus memang apa untungnya buat dia kalau kita sampai membeli barang tersebut? Nah, ketika kalian bertemu orang yang mempromosikan suatu saham seperti yang dilakukan teman kalian ini, tidak ada salahnya kalian bersikap waspada dan juga menanyakan hal yang sama. Apa iya saham tersebut beneran bagus? Kata kunci agar bisa terhindar dari pom-pom saham adalah jangan mudah percaya dan lakukan analisa secara mandiri ketika ditawari atau diajak untuk membeli saham tersebut. Jadikan informasi yang didapat dari orang-orang yang sudah berusaha melakukan pom-pom atau para influencer sebagai informasi tambahan dan jangan dijadikan patokan. Selalu lakukan analisa secara mandiri dan objektif. Pastikan untuk mengecek teknikal terlebih dahulu jika kalian ingin trading dan cek fundamental perusahaan jika kalian ingin melakukan investasi. Dan jika memang berdasarkan hasil analisa kalian saham itu bagus, tidak ada salahnya untuk ikut membeli saham tersebut. Sebaiknya aksi ikut-ikutan membeli saham pom-pom dihindari, karena sangat beresiko. Walaupun bisa memberikan keuntungan, tapi selalu perhatikan juga resikonya. Jangan sampai yang niat awalnya ingin mendapatkan untung, malah jadi buntung alias rugi. Kesimpulannya adalah, jangan lupa untuk selalu melakukan analisa secara mandiri dan objektif ketika direkomendasikan suatu saham agar kalian tidak menjadi korban pom-pom saham. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kami dapat memberikan video menarik lainnya.